kembalikan lagi kepada kita coba syafaat itu. Nah, dari si pembaca itu, orang membaca sholawat dengan tanpa adab itu tetap Kanjeng Nabi mendapatkan rahmat dengan baca sholawatnya. Tetapi si pembaca itu tidak mungkin mendapatkan pahala. Orang yang kata promo masih seperti itu. Bukan daripada tidak pakai kata promo buat kami Gusti Allah. Hanya dalam keterangan di tulisan-tulisan di internet itu mengatakan bahwa para ulama mengatakan bahwa membaca sholawat itu dengan cara apapun tetap mendapatkan pahala, walaupun dengan riya. Tidak boleh pamer. Pamer ini tidak boleh ya. Tidak apa-apa aja. Ya mungkin bisa saja seperti itu. Karena orang itu kalau punya suara yang bagus membaca sholawat, rata-rata kepingin didengar orang. Ilham itu semua itu kan riya. Tapi nggak apa-apa, kelasnya kita kan kelasnya masih kepingin ilham. Jadi kalau membaca Quran dengan sampai nanti dipuji orang dan ikut lomba MTQ gak dapat juara. Tujuan kita kan agar orang itu takut, jurinya memberi nilai yang baik sengaja agar ilham dipuji oleh juri mendapat juara. Nah, kita gak menghindari riya agak sulit itu dalam lomba MTQ, lomba persalahan sulit. Itu mungkin di situ masalahnya. Membaca sholawat itu sengaja meria, pamer itu bangga asal yang mendapat pahala. Tapi saya tak berani saya, karena ria itu katanya saudaranya sirik dan uya dan darinya sama. Ada saja membaca pokoknya keterangan mengatakan, ria saja boleh kok. Itu ria boleh. Pokok sholawat itu, dengan cara apapun boleh. Dan udah gitu. Kamar mandi salawatan sallallahu ala Muhammad, padahal gandul lagi piye gitu. Jangan baca salawat kamar mandi menyebut nama Tuhan sallallahu kan bagus salah ya. Kecuali pakai baju yang lengkap walaupun tidak begitu menutupi aurat mungkin ya. Tahu di dalam hati. Ya tetaplah serenjak salawat itu ada tata keramanya ada, tetap ada. Karena kembali ke Quran, kalau Quran itu tidak, dia harus menggunakan tata kerama. Antara lain itu tadi. Yang berikutnya adalah ayat takbilah kiblat, menghadap kiblat. Ada kiblat. Tapi ini sendenan Pak, ya nggak apa-apa. Masalahnya kan tidak semua orang bisa menghadap kiblat. Bulan puasa kan banyak tadarusan. Itu saya tidak tengok sebelah sana kan kesulitan ya. Ini lemah nih, kocok. Ini kan kue karet. Ya ada apa-apa. Masa ada uzur syar'i. Mau sebut itu puluh itu kayak sendenan tak kue lah. Kamu keju ngantuk malah ya situ mau joaken. Ya sendenan awal tidak apa-apa. Jadi kelebihan menghadap kiblat itu ketupan semangat dan banyaknya yang dibaca di sendenan ya membacanya kurang semangat. Kan capek tarawihnya 20 rakaat, imamnya Pak Asad misalnya subuh kon baca Quran sak juz ora oleh sendenan ke tembok mergo kudu ngadep kiblat kakek aturan. Ya apa-apa ini. Cuma sebaiknya menghadap kiblat dalam kondisi tertentu. Tidak harus menghadap kiblat ya. Saya pun yang begitu. Kebetulan di rumah itu mejanya menghadap kiblat kebetulan. Kayak istri saya malah menghadap ke timur, jadi menghadap dewa matahari rumah Rono. Tapi mejanya posisinya Rono menghadap ke timur. Yang penting niatnya. Yang penting kepingin lebih baik lagi menghadap kiblat kalau kondisinya memungkinkan. Yang berikutnya ayasta'idza billahi minasyaitonir rajim inda Al-Qur'an. Membaca a'udzubillah ketika akan memulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah kan bukan ayat Quran loh. Dijawabkan asli bismillah sebelum baca Quran. Tapi a'udzubillah pun itu akan mendapat tambahan pahala ketika akan membaca Al-Qur'an. Terus prasetya liwa wa illam yakun fi awal surah, sekalipun kita membaca tidak dari awalnya surah. Jadi
tengah-tengah pas huruf ain ruku itu, tetaplah harus membaca, dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tengah-tengah dianjurkan untuk membaca a'udzubillah. Wayubas dulu dan membaca bismillah in kana fi awal surah, kalau itu di awal surah. Jadi sangat dianjurkan kalau di awal surah alif lam mim, misalnya gini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, asal. Udah pakai bismillah dulu toh, asal. Cuma yang baik itu senajan kalau sudah membaca a'udzubillah, tetap juga dianjurkan membaca bismillah karena di awal surah. Ngimami jadi imam ya begitu, kadang-kadang kan ada kalau imam itu tidak membaca bismillah langsung walaupun amin, langsung membaca surah, tidak membaca bismillah aja. Tapi tidak apa-apa, akan lain sudut pandang. Sekarang kalau di tengah-tengah, apa harus kita membaca bismillah? Wa illa, kalau posisi ayat yang kita baca itu tidak di awal surah, fayukhayyaru, maka tinggal milih mau bismillah yang baik dan membaca bismillah pun yang boleh. Kalau di tengah-tengah ya, yang sangat dianjurkan membaca bismillah itu kalau di awal surah. Di tengah-tengah mau bismillahnya monggo, dan yang monggo. Tetapi syaratnya sebelumnya membaca a'udzubillah. Yang penting saja itu hubungannya. Wa minha idza akhadha fil qira'ah, ketika kita sedang membaca Quran, lam yaqtaha li kamilatin li mukamalatiha, janganlah diputuskan bacaannya karena berbicara dengan seseorang min ghairi durrah, kalau tanpa ada kebutuhan. Kalau pas baca Quran jangan berbicara kecuali ada kepentingan, ada orang ucapan salam atau kita butuh ngomongin siapa, tidak apa-apa, mendet membaca Quran. Sebaiknya pas baca Quran itu jangan berbicara. Oh dia ngomong ya rasa yang baca Quran. Yes. Kalau penting tidak masalah, yang penting tanya apa itu muncul pertanyaan, aku memberi teguran ke anaknya, lele jarono kun jugu hujan, dilanjutkan lagi. Cuma kalau sudah memutuskan baca Quran, diawali lagi dengan bismillah, dianggap memulai dari awal lagi. Boleh, mendadak boleh, cuma sebaiknya jangan memutus bacaan. Fokus ya. Jadi saya sendiri kadang-kadang pas counting itu tak mungkin aku juga berber, tak pedal aja sebenarnya. Dek mandek. Karena kan teknik tak kadang-kadang membaca satu juz kan lama ya, bisa setengah jam. Tapi kan teknik setengah jam ya itu nah mengaduk sanding ya, masih sama ya. Pasti akhir hayat ada penting lagi. Jadi kalau kita ingin berbicara kepada orang yang sedang membaca Quran, kita tunggu sampai di akhir ayat. Untuk ngerti Pak akhirnya sih di pas mandek kan mesti ambekan ya, ambekan lagi kita ngomong. Mau dia langsung nyelani itu ya kurang bagus. Namun sebaiknya paling penting tunggu sampai dia selesai membaca Quran. Tapi mau jadi maju, saya rupi nanti 3 jam kalau kesukaan. Boleh cuma lihat keadaannya. Wa minha ayat Quran ala tertib wala yanqas wala yunkas. Kalau membaca Quran itu urut dan jangan dibalik. Aku tak membaca Quran melatih anas dibalik. Jangan dibalik karena susunan Al-Quran itu mulai alif lam mim sampai anas. Jadi membaca aku tak pakai mau Al-Quran itu mulai anas sampai alif lam mim boleh. Tidak boleh ya. Tidak disarankan membaca Quran dengan berbalik. Al-Baqarah ayat katakanlah 290. Jangan mulai membaca di ayat 290 terus sampai tadi ayat pertama. Ya tidak dosa, cuma kurang bagus. Kecuali bagi penghafal Quran kan ketuanya ada pikiran masalahnya, mereka terserah diulang-ulang tunggu, mereka kan tujuan untuk menghafalkan dan nanti nyantol.